Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan apa yang terjadi di Old Trafford, Theatre of Dreams, markasnya bagi setan merah MU, itu sangat menyedihkan memang. Ten Hag sebagai pelatih terpukul di depan publik mereka yang mengharapkan bahwa mereka ini bisa lolos ya dari grup A untuk melenggang ke fase berikutnya. Itu buyar, MU terkapar. Ini untuk dua kali dalam waktu yang sangat berdekatan ya, dalam waktu 3 hari, karena sebelumnya pada Sabtu yang lalu di Liga Premier Inggris mereka juga dipermalukan oleh Bournemouth, tim yang jauh berada di bawah mereka, bahkan mereka kalah dengan 0-3. Ya, ini membuat mereka tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara IPL dan semakin sulit untuk bisa mendekati masuk ke zona Champions. Nah, ketika mereka sedang berharap ya ada sesuatu ya, ada keajaiban ketika mereka harus bisa mengalahkan Bayern Munchen, tim yang juga mengalahkan mereka ketika berlangsung di Allianz Arena, tapi itu tidak terjadi. Di depan publik, Bruno Fernandes dan kawan-kawan takluk lewat gol Kingsley Coman. Pemain asal Prancis ini melesatkan tembakan kaki kanan ketika menusuk ke kotak penalti. Ada umpan yang sangat terukur, sangat pas diberikan oleh Harry Kane di antara Varane yang ada di sana dan Coman masuk untuk bisa menaklukkan Andre Onana di menit ke-70. Gol ini langsung mematikan asa bagi MU karena dalam pertandingan bersamaan di grup A Copenhagen yang juga dipimpin oleh pemain keturunan Indonesia Kevin Dix yang bermain di posisi bek tengah, itu lolos mendampingi Bayern Munchen dari grup A ya, di mana Copenhagen mengalahkan Galatasaray dengan 1-0 lewat gol Lucas Lerager. Ya, mungkin di menit ke-53, tapi Lucas Lerager ini juga yang menjadi pahlawan. Akhirnya dia diusir di menit 90 dengan kartu merah dan Copenhagen bermain dengan 10 pemain. Namun itu sudah tidak mungkin terkejar lagi bagi Galatasaray karena sudah masuk ke masa injury time. Dan kemenangan 1-0 bagi Copenhagen ini diamankan oleh mereka. Mereka lolos ke fase gugur. Nah, kita kembali dengan MU. MU tampil memang sangat buruk kalau bicara di penampilan melawan Bayern Munchen. Ya, mereka kelihatan seperti pemain mediocre di depan anak-anak Munchen yang dilatih oleh Thomas Tuchel. Mereka seperti kehilangan arah bermain di kandang sendiri. Ya, Ten Hag tidak mampu mengubah permainan apapun, baik di babak pertama sampai ke babak kedua mereka kalah. Kalah dalam arti dalam ball position pun mereka hanya 40%, Munchen dengan 60%. Bahkan yang lebih buruk lagi bagi MU, mereka hanya punya 1 on target sepanjang laga. Dan tidak lebih dari 5 tembakan yang mereka bisa lakukan ke pertahanan atau ke penjaga gawang Munchen jadi dikawal oleh Manuel Neuer. Total hanya 5 tembakan. Ini saya pikir terburuk sedikit sekali, apalagi bermain di kandang mereka dengan hanya 5 tembakan dan 1 on target. Tentunya berbeda kalau kita compare dengan apa yang dilakukan oleh Bayern Munchen. Dengan melepaskan 10 tembakan, ada 3 on target dan 1 gol bisa dirasakan oleh Kingsley Coman. Nah, ini yang saya bilang bahwa mereka seperti kalah kelas di sini. Ya, sangat sulit buat mereka untuk bisa berbuat banyak melawan Munchen. Ten Hag memainkan pemain-pemain ya selain Andre Onana, kemudian di kanan ada Dalot, di kiri ada Luxio, ada Varane yang tampil setelah sekian lama nggak bermain, mungkin 8-9 pertandingan dia tidak main, tapi dia bermain dengan Harry Maguire. Kemudian Amrabat, di tengah ada Scott McTominay ya yang bermain sebagai double pivotnya, mendukung Garnacho, ada Anthony, kemudian ada Bruno Fernandes dengan Højlund yang bermain di depan. Namun mereka tak berdaya untuk bersaing dengan gelandang-gelandang bahkan Munchen yang dipimpin oleh Joshua Kimmich dan Leon Goretzka ini sangat kuat. Mereka mengendalikan permainan di lini paling vital tersebut. Ya, bagaimana di depan mereka dengan Harry Kane, kemudian juga dibantu oleh Kingsley Coman. Ya, ini luar biasa. Ada pemain muda Jamal Musiala, Leroy Sané yang dimainkan oleh Thomas Tuchel dan mereka memang bermain dengan sangat baik sekali. Ya, kelihatan sekali memang kelas Munchen ada di atas MU.
pertahanan yang digalang dengan sangat rapi, sangat kuat oleh Upamecano, ada Kim Min-jae di sana, Alphonso Davies di kiri, ada Mazraoui di kanan. Ini sangat baik, sulit ditembus oleh Garnacho atau Anthony yang bermain di wing ya, atau di flanknya MU. Dan bahkan MU dalam pertandingan ini pun harus kehilangan beberapa pemain. Harry Maguire cepat ditarik keluar, ya, ada Evans yang masuk, ya, Luke Shaw juga mengalami cedera, dan ini juga saya pikir mengganggu konsentrasi mereka di saat akan menghadapi pertandingan yang sulit di Anfield melawan Liverpool di akhir pekan ini. Ini berat untuk bisa menang melawan ketika mereka terpukul oleh Bournemouth, kalah lagi sisi dari Munchen di Liga Champions. Mereka harus berhadapan dengan The Reds di saat mereka kehilangan 3 pemain, Maguire, Luke Shaw, dan bahkan dengan kapten mereka Bruno Fernandes yang tidak boleh bermain melawan Liverpool karena dengan 5 kartu kuning itu yang dia harus istirahat. Nah, ini bisa ada pembantaian lagi seperti pada musim-musim sebelumnya ketika mereka dibantai dengan 7-0 oleh Liverpool di Anfield. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang memukul, ya, tekanan luar biasa bagi Erik ten Hag. Bukan tidak mungkin dia lebih cepat akan pergi dari Old Trafford, karena dengan kekalahan demi kekalahan pasti ada evaluasi di sini yang membuat posisinya memang berada di ujung tanduk. Kalau mengalami 2-3 kali kekalahan lagi ke depan, ini bisa berakibat fatal bagi Erik ten Hag. Nah, kalau bicara dengan lolosnya Munchen yang sudah 16 poin karena juara grup A, ya, bagaimana Munchen tidak terkalahkan 5 kali menang dalam 6 pertandingan dengan 1 kali imbang. Copenhagen di bawahnya dengan 6 pertandingan yang dimainkan dengan 2 menang, 2 seri, dan 2 kalah, itu udah 8 poin ada di sana. Dan posisi ketiga ditempati oleh Galatasaray dengan 5 poin. MU di juru kunci Grup A hanya 4 poin dari 6 pertandingan, 1 menang, 1 imbang, dan 4 kali kalah. Untuk masuk lolos ke Liga Eropa saja, karena bataskan untuk ikut Liga Eropa itu peringkat ketiga yang akan diambil oleh Galatasaray untuk berlaga di Liga Eropa. MU sama sekali tidak dapat jatah untuk bisa lolos karena menjadi juru kunci paling akhir di grup A. Ini sangat disayangkan. Itu saya bilang, ya, ini menyedihkan sekali lagi yang harus dikatakan dengan apa yang dialami oleh anak-anak MU. Nah, Inggris menempatkan Arsenal di grup B sebagai juara grup, dan Arsenal kemarin mengamankan laga ganda imbang. Mereka bermain dengan PSV dan mereka juara grup dengan 13 poin dari 6 pertandingan, 4 kali menang, ada 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Bersama dengan PSV dia lolos ke fase gugur. Total ada 14 tim yang setelah menyelesaikan pertandingan kemarin di Rabu dini hari itu sudah lolos, karena sebelumnya juga ada tim-tim lain yang nantinya akan main pada Kamis itu sudah lolos, seperti Atletico Madrid yang berada di grup E. Ini kan semua grup E, F, G, H akan bermain pada Kamis dini hari. Nah, mereka itu ada yang sudah aman, ATM atau Atletico Madrid dengan Lazio yang berada di grup E. Kemudian di grup F Borussia Dortmund sudah lolos. 1 lagi jatah akan ditentukan dalam pertandingan hidup mati antara Newcastle melawan AC Milan dan juga PSG yang berharap harus bisa menang melawan Dortmund untuk bisa lolos. Kalau sampai kalah melawan Dortmund dan salah satu di antara Newcastle atau AC Milan bisa menang, maka tersisilah Kylian Mbappe dan kawan-kawan di grup ini. Sehingga masih menegangkan, ya, tergantung posisi mereka dari Dortmund. Bagi PSG harus berharap memang tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Nah, di grup G Manchester City dan RB Leipzig sudah lolos. City sebagai juara grup tentunya dengan Leipzig sebagai runner up. Kemudian di grup H Barcelona juga sudah lolos, ya. 1 jatah lagi akan ditentukan dalam duel seru sama seperti duel Newcastle melawan Milan. Di grup H ini ada duel ya antara Porto dan Shakhtar untuk memperebutkan 1 jatah. Siapapun yang menang akan mendampingi Barcelona, karena posisi Porto dan Shakhtar ini sama-sama mengumpulkan 9 poin dari 5 pertandingan. Tapi Porto diuntungkan karena bermain di markas mereka, di kandang mereka. Imbang saja Porto akan lolos karena menang dalam selisih gol. Porto bisa mendampingi Barcelona. Nah, itu yang ada. Nah, kalau kita kembali ke grup A sampai ke grup D yang sudah memainkan pertandingan di Rabu pagi, ya, selain Munchen dan Copenhagen, kemudian Arsenal dan PSV yang lolos. Di grup C Madrid, ya, setelah mengalahkan Union Berlin menjadi juara grup, ya, Madrid tidak terkalahkan. 18 poin full. Satu-satunya tim yang memenangkan semua pertandingan adalah Real Madrid. 6 pertandingan, 6 menang.
luar biasa bagi tim asuhan Carlo Ancelotti ini. Di posisi kedua, runner up adalah Napoli, wakil dari Serie A Italia. Napoli 6 pertandingan ada 3 menang, 1 imbang dan 2 kalah dengan 10 poin, mendampingi Madrid. Dan di grup C, Real Sociedad setelah bermain imbang dengan Inter tanpa gol di Giuseppe Meazza pada Rabu pagi. Ya, mereka menang selisih gol walaupun punya nilai sama dengan Inter 12-12 dari 6 pertandingan, tapi selisih gol ini menentukan bagi Real Sociedad untuk bisa menjadi juara grup D. Inter harus puas di grup di posisi runner up. Jadi tapi dua-duanya sudah lolos. Jadi Italia itu menempatkan tiga timnya sudah lolos. Ya, Inter, Lazio sudah bisa melenggang dengan baik untuk melaju ke babak selanjutnya bersama dengan Napoli. Tinggal Milan yang kita akan tunggu, tapi nasibnya itu tergantung oleh pertandingan lainnya. Kalaupun mereka menang melawan Newcastle, ditentukan dengan melihat pertandingan PSG, Dortmund lawan PSG. Kalau PSG menang, habislah Milan untuk bisa lolos. Inilah keseruan-keseruan yang terjadi di pertandingan-pertandingan yang menentukan ya, di UCL atau di Liga Champions. Sampai di sini saya berbicara dengan tragedi yang dialami oleh Bruno Fernandes dan kawan-kawan di Old Trafford setelah mereka tersungkur dikalahkan oleh Bayern Munchen, dan kita akan menantikan keseruan lainnya di Kamis dini hari antara Newcastle, wakil Inggris lainnya, untuk berusaha untuk lolos, karena kalau Newcastle menang, Newcastle akan lolos dengan melihat tentunya berharap Dortmund bisa mengalahkan PSG, juga Porto melawan Shakhtar yang masih rame. Ya, dengan Bung Ropan. Ciao.